Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar? Masih 13 orang yang baru bergabung. Mohon maaf, sempat terjadi simpang siur berita ya, yang seharusnya kita tidak masuk hari ini, tapi kita jadi masuk karena tadi saya rencananya ada rapat mendadak, tetapi rapatnya dipercepat selesainya, sehingga menurut saya kita masih bisa bertemu ya, hanya kurang lebih telat 15 menit ya, nanti kita mundurin juga waktunya. Kita itu ada 30 orang ya, tapi yang baru join masih 15, tapi nggak apa-apa, mungkin sebagian lagi proses untuk join. Teman-teman, hari ini kita masuk di pertemuan yang ke berapa? Ada yang masih ingat? Pertemuan ke-6. Thank you Leni ya, ingat ya, hari ini kita masuk di pertemuan yang ke-6. Minggu lalu kita masuk di pertemuan ke-5. Kita membahas tentang nilai-nilai anti korupsi ya. Di pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas nanti upaya atau tindakan pencegahan dari korupsi dan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, materi juga nggak begitu banyak. Nanti di sisa waktu yang ada kita akan lanjutkan presentasi tugas kelompok. Ya, hari ini sudah ada yang siap belum? Kelompok berapa yang mau presentasi? Oke, kelompok 3, terima kasih ya. Silakan dipersiapkan nanti pelan-pelan sembari kita membahas tentang materi pertemuan ke-6, yaitu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi. Ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu supaya perkuliahan kita berjalan dengan lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Esa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, saya akan share screen dulu terkait materi kita di pertemuan ke-6, yaitu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, atau biasa disingkat itu Tipikor ya. Tipikor itu tindak pidana korupsi. Mungkin Anda sering lihat di televisi ya, ada Tipikor gitu. Itu adalah tindak pidana korupsi. Nah, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi. Kita akan membahas upayanya dulu. Upaya apa saja yang dilakukan ya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, upayanya saya akan berikan dua. Yang pertama upaya versi pemerintah ya. Kemudian yang kedua adalah upaya pemberantasan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk oleh pemerintah. Ya, jadi pemberantas korupsi itu kan saat ini ada satu lembaga ya, lembaga ad hoc ya, yang dibentuk oleh pemerintah, tetapi pemerintah tidak bisa intervensi ya, undang-undangnya begitu. Jadi nanti ada dua upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ya, termasuk sebenarnya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dari pemerintah, salah satunya adalah dengan membentuk lembaga, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita lihat coba satu persatu. Yang pertama, apa saja upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dari pemerintah? Ya, yang pertama itu ada namanya tindakan preventif. Ya, pencegahan. Ya, preventif itu berarti pencegahan. Ya, strategi preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Ya, beberapa upaya preventif itu, yang pertama dengan pemberlakuan berbagai undang-undang yang mempersempit peluang korupsi. Ya, makanya nanti ada beberapa undang-undang dan perubahan undang-undang. Ya, dengan maksud untuk mempersempit peluang korupsi. Kemudian yang kedua, pembentukan berbagai lembaga seperti yang saya sampaikan tadi
yang diperlukan untuk mencegah korupsi. Ya, misalnya lembaga Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara, ya, atau KPKPN. Ya, ini ada lembaganya. Kemudian pelaksanaan sistem rekrutmen aparat secara adil dan terbuka. Ya, jadi tidak ada kolusi, walaupun ya sama-sama mungkin masih ada lah ya. Kemudian makanya sekarang kalau tes PNS itu terbuka gitu ya, transparan. Ya, supaya tidak ada unsur korupsinya di situ. Kemudian peningkatan kualitas kerja berbagai lembaga independen masyarakat untuk memantau kinerja para penyelenggara negara. Ya, jangan sampai lembaga independen yang berdiri sendiri ini kerjasama dengan penyelenggara negara. Ya, makanya ditingkatkan kualitasnya termasuk kesejahteraannya. Kemudian yang kelima, kampanye untuk menciptakan nilai anti korupsi secara nasional. Kampanye ini artinya bukan kampanye politik ya. Ini kampanye, ini sosialisasi. Ya, termasuk hal seperti ini. Ya, melalui metode pembelajaran, pendidikan anti korupsi, ini merupakan bagian dari kampanye untuk menciptakan nilai anti korupsi melalui ya pembelajaran ya kepada para mahasiswa. Yang pertama, preventif. Kemudian upaya apa lagi? Ya, yang kedua, detektif. Ya, Anda kan tahu detektif memata-matai gitu ya. Strategi detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, ya, tepat dan biaya murah sehingga dapat ditindaklanjuti. Ya, berbagai upayanya itu yang pertama perbaikan sistem, ya, dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat. Makanya sekarang itu ada satu sistem, kalau misalkan Anda menemukan kayak early alert gitu ya, ada peringatan awal. Ya, bisa kirim pesan ya lewat website khusus atau lewat apa ya, website lah ya, tapi si pelapor ini dirahasiakan identitasnya ya. Kemudian pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, ya, ini bagian dari detektif ya. Untuk pejabat-pejabat negara juga sekarang harus melaporkan kekayaannya pada saat menjabat. Ya, berapa kekayaan saat ini. Ya, kemudian nanti kalau saya tidak salah itu 5 tahun sekali ya paling lama. Itu harus lapor kembali. Ya, sumbernya dari mana, uangnya didapat dari mana, itu harus dilaporkan. Ya, kemudian upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara detektif dengan strategi detektif. Yang kelima, partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di masyarakat internasional. Ya, jadi nanti ada kegiatan-kegiatan yang memang bentuknya itu semacam gerakan anti korupsi lah. Sekarang kan banyak juga organisasi-organisasi ya yang mengatasnamakan gerakan anti korupsi. Ya, ada beberapa itu yang saya tahu. Ya. Kemudian yang berikutnya, strategi berikutnya itu peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintah, ya, atau satuan pengawas intern, ya, dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Ya, ini kayak semacam auditornya lah, ya. Nah, ada beberapa aparat fungsional pemerintah seperti BPK, ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, itu bagian dari pengawasan fungsional pemerintah. Dalam hal ini harus ditingkatkan kemampuannya, ya, supaya dengan mudah mendeteksi kecurangan ataupun ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Baik, kemudian yang ketiga adalah upaya represif. Ya, represif ini sudah tegas nih, ya, tindakan. Apa itu represif? Usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses. Berarti nanti di sini sudah ada hukumannya juga, ya. Dapat diproses secara cepat, tepat, dengan biaya murah sehingga kepada para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai dengan upaya perundang-undangan yang berlaku. Ya, upaya represif dapat dilakukan dengan cara, ya, ada beberapa cara. Yang pertama itu salah satunya adalah membentuk badan atau komisi anti korupsi. Ya, makanya di 2003 itu
terbentuklah KPK, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kemudian yang kedua, penyidikan, penuntutan, peradilan dan penghukuman koruptor besar. Ya, walaupun saat ini banyak koruptor yang tidak dihukum secara maksimal, ya, karena memang hukum saat ini bisa diperjualbelikan. Ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, tergantung pesanan. Kemudian yang ketiga, penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. Ya, jadi memang nanti sudah ditentukan klasifikasinya, ya, kelompok-kelompok korupsi seperti apa yang perlu diberantas. Ya. Kemudian yang keempat, meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus. Ya, jadi setiap ada tindakan korupsi, ini pihak-pihak terkait dalam hal ini termasuk KPK harus meneliti dan mengevaluasi. Jangan sampai perkara kasus korupsinya ini, ya, dinegosiasi, ya, oleh peradilan yang harusnya hukumannya seumur hidup jadi 10 tahun. Ya, yang seharusnya 10 tahun nanti ada potong masa tahanan. Ya, ada dapat dispensasi. Ya, sehingga ujung-ujungnya cuma dihukum 5 tahun. Ya, ini terjadi, teman-teman. Kalau Anda baca media, ini seringkali terjadi. Ya, jadi nggak ada efek jerahnya. Ya, kita nggak tahu deh negara kita ini sekarang. Ya. Kemudian pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu. Ya, nah ini ranahnya dari penegak hukum dalam hal ini KPK, ya. Kemudian yang keenam, publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya. Ini upaya pencegahan atau pemberantasan strategi represif. Makanya Anda kalau sering lihat di televisi, begitu ada kasus tangkap tangan, ya, terhadap koruptor, ya, itu biasanya ada publikasi, ya, lembaga penegak hukum dalam hal ini melakukan konferensi pers namanya. Ya, mungkin Anda juga pernah melihat. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Terkait upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dari sisi pemerintah. Ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas, ada 3. Ya. Yang pertama tadi apa? Teman-teman? Preventif. Ya, kurang lebih lah, ya. Thank you, Nadia. Yang kedua apa? Detektif. Oke, dengan mendeteksi secara dini. Kemudian yang ketiga baru represif. Ya, thank you Nadia yang ingat dan mencatat. Ini satu hal yang baik, ya. Baik, ada yang mau ditanya? Sebelum saya masuk slide berikutnya, yaitu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dari sisi satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu KPK. Ya. Yang pertama, ya, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dari sisi KPK-nya itu adalah perbaikan sistem. Ya, ini saya nggak buat penomorannya, tapi yang pertama itu perbaikan sistem. Sistem yang berjalan di Indonesia dinilai masih banyak memberikan peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Ya, agar tidak melakukan korupsi diperlukan beberapa upaya perbaikan sistem. Yang pertama, mendorong transparansi penyelenggara negara seperti yang dilakukan KPK, ya, menerima laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang saya bilang tadi. Ya, bahasanya setiap harta dari penyelenggara negara, baik itu presiden, wakil rakyat, DPR, semua pejabat negara ini harus melaporkan harta kekayaannya, bupati, ya, gubernur, ya, dan juga gratifikasi. Gratifikasi itu di pertemuan yang kedua kita sudah bahas salah satu bentuk, ya, dari korupsi. Gratifikasi ini dengan menyuap atau memberikan hadiah, ya, dengan cara meminta dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian yang kedua, memberikan rekomendasi langkah-langkah perbaikan kepada kementerian dan lembaga terkait. Jadi saat ini memang banyak upaya dari lembaga KPK,
ya memberikan masukan-masukan, ya bagaimana supaya tidak ada celah untuk dilakukan korupsi. Ya, yang jadi masalah ternyata sudah dilakukan upaya dari KPK ya kepada pemerintah, tapi korupsi juga masih terjadi. Ya, Anda lihatlah kasus Kementerian Sosial itu, ya yang korupsi dana bansos, bagaimana menterinya dari bahasanya saja memberikan arahan pula, ya supaya tidak terjadi korupsi katanya. Ya, ternyata dia yang korupsi. Ini kan luar biasa ini. Ya, ternyata mental tempe, nggak kuat juga lihat uang banyak. Ya, gayanya aja di depan, bahasanya dia akan memberantas korupsi, ya di kementeriannya. Kemudian yang ketiga, modernisasi pelayanan publik dengan teknologi digital, ya atau pelayanan publik secara online dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif. Ya, jadi nanti di beberapa pelayanan publik itu biasanya sudah ada teknologi digital. Ada kasus korupsi misalkan mengurus SIM, STNK, ya atau KTP segala macam, walaupun di kota kita mungkin belum ada ya, masih sifatnya manual, SMS atau WA. Kalau Anda diminta atau dipungut bayaran begitu ya, silakan lapor. Ya. Nah, itu bagian dari upaya sebenarnya, walaupun jarang dimanfaatkan oleh masyarakat, nanti lapor malah bermasalah begitu ya. Baik, itu yang pertama, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dari KPK. Kemudian yang kedua, edukasi dan kampanye. Ya, sama seperti tadi yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, edukasi dan kampanye dilakukan agar orang tidak mau melakukan korupsi. Ya, edukasi dan kampanye ada strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi, termasuk seperti ini. Ya, pembelajaran pendidikan anti korupsi dimasukkan ke dalam kurikulum. Yaitu adalah upaya edukasi dan kampanye. Ya, tujuannya apa? Membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi. Ya, minimal teman-teman nih, adik-adik mahasiswa tahu dampaknya. Kemarin kita sudah belajar tentang dampak masif kan, menimbulkan kemiskinan. Ya, karena hampir berapa persen tuh? 42% dari anggaran pembelanjaan negara APBN ya itu dikorupsi. Ya. Kemudian yang ketiga, tujuannya membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Ya, kemudian mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan anti korupsi. Ya. Sasaran edukasi dan kampanye anti korupsi tidak hanya kalangan umum dan mahasiswa, tapi juga anak usia dini yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Ya, nah sekarang sudah ada juga upaya-upaya dari lembaga terkait, termasuk dari sekolah, ya, untuk masuk ke lingkungan-lingkungan sekolah dari mulai taman kanak-kanak, ya diajarin, ya. Baik, kemudian upaya berikutnya yaitu represif. Represif ini hampir sama tadi upaya yang dilakukan oleh pemerintah, tapi ini versi KPK. Ya, yang pertama itu penanganan laporan pengaduan masyarakat. Makanya sekarang banyak upaya tangkap tangan pejabat-pejabat yang melakukan korupsi itu hasil dari laporan masyarakat. Ya, setelah dilaporkan, kemudian diverifikasi, kemudian ditelaah, baru dilakukan tindakan. Ya, tangkap tangan. Ya, begitu ditangkap langsung penyelidikan. Ya, kemudian sudah penyelidikan, penyidikan. Nah, ini bahasa hukum ya. Ya, setelah disidik kemudian dituntut. Ya, sudah masuk ke kejaksaan. Ya, setelah dituntut baru dieksekusi. Misalkan dihukum, hukumnya 10 tahun langsung eksekusi. Atau kena denda 10 miliar langsung diambil dendanya. Disita harta kekayaannya. Kalau misalkan harta kekayaannya hasil dari korupsi. Ya. Itu upaya dari KPK ya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada 3. Yang pertama apa, teman-teman? Sama. Ya. Yang pertama adalah apa? Preventif juga. Kemudian yang perbaikan sistem. Oke, yang pertama perbaikan sistem. Yang kedua adalah edukasi dan kampanye.
Kemudian yang ketiga, represi. Oke, thank you Rara dan teman-teman lain. Ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah undang-undang, ya, pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini artinya aturan-aturan, ya, mengenai tindak pidana anti korupsi. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ya, yang awalnya adalah Undang-Undang tahun 1999. Nah, ini lebih lengkapnya, ya, gambarannya. Ya, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ya, itu ada bentuk-bentuk tindak pidana korupsi. Yang pertama gratifikasi, kemudian kerugian, diperluas ini, ya, kategori korupsinya. Kemudian kerugian keuangan negara, kemudian suap menyuap, kemudian penggelapan dalam jabatan, kemudian pemerasan, kemudian perbuatan curang, kemudian benturan kepentingan atau konflik of interest. Itu namanya benturan kepentingan dalam pengadaan barang. Ini sudah kita bahas sebenarnya di pertemuan yang kedua. Ya, kemudian gratifikasi. Ya. Nah, undang-undangnya kita nggak bahas secara khusus, ya, karena kita bicara tentang dasarnya saja. Ya, jadi di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 dirubah, ya, menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Itu saja teman-teman untuk materi kita, ya, terkait upaya tindak pemberantasan korupsi dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika ada yang mau ditanyakan silakan sebelum kita masuk ke sesi presentasi tugas kelompok. Terima kasih.